Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di GKI Karbela. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Kebaktian umum pertama Minggu tanggal 12 November 2023, di mana ada acara HUT GKI Karbela yang ke-28 dengan tema Gereja sebagai Rumah Kedua, menghadirkan Shalom Tuhan, yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Persekutuan doa di GKI Karbela diadakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul setengah 8 malam, yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Untuk persekutuan wilayah GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 7 malam di wilayah 2 di rumah Ibu Omeli, Jalan Karet Busuran 3, Gang Musola nomor 20, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema tanggung jawab. Persidangan majelis diadakan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 12.30. Untuk persekutuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 2 siang, yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Kunantikan Kedatanganmu. Selamat ulang tahun untuk Maria Susilawati dan Kalista. Mari umat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu PKJ 16 bait 1 dan 2. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, Gembira mengikuti bunyi lagunya. mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di minggu ini kita bersama-sama merayakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui ibadah syukur ulang tahun GKI Karbela yang ke-28. Kita bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup bergereja kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh cinta kasih-Nya. Karena itu kita senantiasa diajak untuk dapat mengucap syukur kepada Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan. Hal ini terungkap melalui kitab Mazmur. Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Marilah kita menyambut dengan menaikkan pujian, keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dalam ungkapan syukur kita, marilah kita juga menyadari bahwa kita tidak pernah terluput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, di dalam kerendahan hati, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun jalan kehidupan kami. Kami bersyukur dikala suka maupun duka, dikala senang maupun susah, dikala sehat maupun sakit. Engkau Allah senantiasa beserta dengan kami, membimbing kami agar kami dapat melihat kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia berdosa, manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kami mengaku di hadapan-Mu akan segala kesalahan dan dosa kami, baik oleh perkataan kami yang menyinggung maupun membuat hati orang-orang yang dekat dengan kami menjadi sedih.
Kami mengakui melalui perbuatan kami yang masih saja mementingkan diri kami sendiri. Kami mengaku di hadapan-Mu akan segala pelanggaran kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang maha mengampuni setiap kesalahan anak-anak-Mu ya dengan setia mengakuinya. Kami mengakuinya ya Bapa, bahwa kami bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kami juga memohon limpah kasih dan rahmat-Mu. Kami memohon hikmat dan juga Engkau yang kiranya mentahirkan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang baru, pribadi yang senantiasa dekat dengan Tuhan, dan baik perkataan maupun perbuatan kami mencerminkan firman Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang senantiasa menyertai kehidupan kami, membimbing kami, mengajar kepada kami. Dan pada saat ini melalui pimpinan dan tuntunan Tuhan, Tuhan telah mempersatukan kami untuk bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, dan kami pun dapat melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membuka bagian firman Tuhan. Kita membuka dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Perkenankan saya membaca bagian firman Tuhan ini menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangka HUT GKI Karbela yang ke-28 ini, panitia memakai sebuah tema yang memang aktual bagi kehidupan bergereja, yaitu gereja sebagai rumah kedua menghadirkan Shalom Tuhan. Bapak Ibu, ada yang ngeh ketika saya memulai khotbah? Ada yang ngeh nggak? Setiap minggu ketika saya akan memulai khotbah, biasanya saya memulai dengan kata iya, ada yang ngeh berarti ya. Shalom. Bapak Ibu ada yang tahu artinya shalom? Damai sejahtera. Ada juga yang mengartikan bahwa shalom itu adalah keamanan, kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya. Shalom ini ketika diucap bukan hanya semata-mata mau menyatakan damai sejahtera bagi kamu, tetapi lebih dari itu adalah shalom ini menunjukkan bagaimana baik perkataan maupun perbuatan dapat dilakukan dengan beriringan. Minggu lalu kalau masih ingat khotbah saya mengenai integritas. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu memiliki integritas. Demikian juga ketika kita menyapa dengan kata shalom, itu berarti bukan saja kita menunjukkan damai sejahtera bagi orang lain, tetapi di dalam diri kita juga sudah damai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengatakan shalom ketika di dalam diri kita masih ada iri hati, dengki, marah, kecewa, takut. Tapi kita bisa katakan shalom kepada orang lain. Hati-hati. Jangan-jangan kita memakai topeng untuk membuat orang lain bahagia tetapi diri kita sendiri tidak bahagia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar untuk menghadirkan shalom Tuhan, itu berarti
Yang pertama-tama kita alami dalam kehidupan ini bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus oleh darah Kristus, yang membuat kita tidak lagi hidup menurut cara manusia lama. Hidup hanya untuk diri sendiri, hidup hanya untuk kepentingan. Hidup itu adalah aku, egonya begitu besar. Tetapi kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan, dipersatukan sebagai tubuh Kristus yang kita kenal dengan sebutan gereja. Gereja inilah yang menjadi tempat bagi anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, mengurangi egonya, menambahkan kasih Tuhan kepada sesama melalui persekutuan dan pelayanan. Juga ini yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat di pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, itu judul perikopnya adalah semuanya adalah anugerah. Bapak Ibu tahu ya anugerah ya. Anugerah itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan Allah. Tapi yang cuma-cuma itu bukan ala kadarnya. Karena manusia tidak bisa memperoleh anugerah itu kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu anugerah ini yang kemudian memaknai dasar hidup persekutuan gereja, umat Tuhan. Melalui anugerah kasih Allah yang telah menyelamatkan umat manusia, maka sekarang manusia tidak lagi hidup menurut keinginannya tetapi mengikut jalan Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 yang sudah kita baca tadi, yang pertama dipersatukan di dalam Kristus itu berarti yang dulunya jauh kemudian sekarang dekat. Kalau untuk generasi baby boomers atau generasi X begitu ya, masih mengingat slogan mendekatkan yang jauh. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Slogan apa itu? Mendekatkan yang jauh. Dulu jauh banget, sekarang udah bisa dekat. Ya? Ya? Apa tuh? Video call. Iya. Sebelum ada video call, jauh sebelum ada video call. Telkom. Ya. Itu ada slogannya. Mendekatkan yang jauh. Karena bisa telepon. Kalau dulu itu hanya surat-surat begitu ya. Nunggu lama, sekarang telepon sudah bisa mendekatkan yang jauh. Dipersatukan di dalam Kristus itu yang dulunya jauh menjadi dekat. Jauh oleh karena dosa, jauh oleh karena pelanggaran. Sekarang melalui pengorbanan Kristus sudah menjadi dekat, tidak lagi ada sekat, sudah dapat berkomunikasi secara langsung. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa itu bayar. Gimana tuh Bapak Ibu? Sesuai ya, per detik 100 rupiah. Bapak Ibu ada yang doanya di sini sampai 15 menit? Sampai 20 menit? Kalau kita berdoa selama itu, kemudian kita bayar, mungkin pikiran kita, aduh, kok mahal banget ya, mau berdoa kepada Tuhan, kok harus bayar segini? Tetapi kita bersyukur bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan itu gratis. Tidak dipungut bayaran. Malah kita disambut oleh Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa dan permohonan kita. Karena itu kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tidak ada jarak. Lalu dipersatukan di dalam Kristus juga di dalam Efesus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pengorbanan Kristus telah mematahkan hukum maut kepada hidup.
hidup yang memberikan kemenangan, hidup yang menyatakan damai sejahtera Kristus. Lalu Paulus juga menyampaikan dipersatukan di dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus bebas mengungkapkan kasih kepada sesama. Kalau zamannya Paulus, orang mau mengungkapkan sesuatu itu ada rambu-rambunya, Bapak Ibu. Orang mau kasih persembahan itu ada rambu-rambunya, ada tempat-tempatnya. Jadi untuk imam ada tempat khusus disediakan. Tapi untuk rakyat biasa ada tempatnya juga. Lalu kalau mau memberikan pujian atau mau melayani, itu juga ada rambu-rambunya. Tidak setiap orang bebas untuk melayani. Tidak setiap orang bebas untuk dapat mengungkapkan kasih Tuhan. Tetapi kita bersyukur melalui keselamatan dari Tuhan, Kristus memberi kebebasan. Kita ini bukanlah manusia atau robot, tetapi kita diberikan free will, kebebasan untuk mengungkapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja menjadi atau sebagai rumah kedua, ini berarti tempat bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bebas menyatakan kasih Tuhan. Tidak harus dikekang oleh aturan-aturan. Melayani Tuhan itu adalah bagian di mana setiap anak-anak Tuhan rindu untuk mengasihi sesama. Pelayanan di gereja banyak macamnya. Dan setiap kita diundang dan dipanggil untuk berkarya bagi Tuhan, untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu menunjukkan shalom, damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kemudian saya mau bertanya, Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah memberi anugerah kepada kita, dan kita juga sudah hidup di dalam anugerah kasih Allah. Pertanyaannya, apakah shalom yang datangnya dari Allah itu hadir di tengah kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kalau iya, itu berarti firman Tuhan senantiasa memimpin kehidupan keluarga Bapak Ibu. Hal inilah yang juga menjadi nyata seperti kasih Yesus Kristus yang mengasihi kita senantiasa. Demikian pula kasih kita di dalam keluarga sebagai tubuh Kristus. Atau bahasa kerennya itu no leave behind. Tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya dapat menyatakan kasih Kristus dan tinggal di dalam persekutuan dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan shalom itu tidak hanya tertuju kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, shalom itu menjadi bagian di mana kita menyatakan karya kasih Allah. Sama seperti cuplikan video berikut ini.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. สวัสดีค่ะ Kau แม่ที่ดี memilikiku. เป็นยังไง คือแม่ที่หาของดี Hanya ๆ ให้ ini ลูกกิน Tuhan คือแม่ที่ซื้อของดีๆ ให้ลูกใช้ segenap hidupku, แล้ว jiwa ฉัน dan จะเป็นแม่ที่ดี ragaku. ได้ยังไง Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima. Sawasdee แม่ที่ดี เป็นยังไง คือแม่ที่หาของดีๆ ให้ลูกกิน คือแม่ที่ซื้อของดีๆ ให้ลูกใช้ แล้วฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ยังไง 2 ห่อค่ะ นะมีบัตรไหมแจกจ่ายด้วยบัตรการก็ได้นะอ่ะนี่ชมพู่ลุงแถมให้เอาไปเด้อ ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ชอบให้ใครมาสงสาร ถึงฉันจะไม่ใช่แม่ที่ดี แต่ฉันจะเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูก ฉันมาเก็บค่าเช่าทั้งวันก็ไม่เห็นหัวเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน เงินน่ะให้มันตรงเวลาหน่อย ถ้าไม่มีเลยย้ายออกไปเลย แต่ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหน ฉันก็ไม่มีทางเป็นแม่ที่ดีได้เลย ใช่ ซื้อน้ำมันขวดหนึ่งจ้า ชมพู่ลูกสาวของคุณร่างกายขาดสารอาหารนะครับ เด็กในวัยนี้ควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5 หมู่ ไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเด็กครับหมอขอตัวก่อนนะครับ แต่แม่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก แม่ปางจะซื้อนมไปฝากลูกเหรอ เอาไปเถอะฉันให้ ใจจ้ะขอบใจจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวนะฉันฝากนี่ไปให้ชมพู่ด้วย เห็นว่าของเดิมเนี่ยมันพังหมดแล้วเอาไปเอาไป ทำไมลุงต้องมีกับคนอื่นขนาดนี้ด้วยคะ ก็คนเคยลำบากมาเหมือนกัน ก็ต้องช่วยเหลือกันสิเธอน่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะแม่ปาง ถ้าหนูทำงานได้เมื่อไหร่ หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆนะคะ รักแม่ที่สุดในโลกเลย หนูจะวาดการ์ดวันแม่ให้แม่ค่ะ หนูจะทำงานให้ได้เงินเยอะๆ หนูสงสารแม่ เห็นแม่เหนื่อย หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อย
หยิบไปซองหนึ่งเลยลุงแถมให้ ขอบคุณค่ะ ทั้งหมด 311 บาทลุงคิดแค่300พอ Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cuplikan video tadi merupakan bagian di mana kita sebagai keluarga diajak untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan atau menghadapi tantangan kehidupan dunia. Kita membutuhkan orang-orang yang senantiasa dapat menolong kita. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita dengan begitu banyak kebaikan. Oleh karena itu Tuhan juga memberkati kita dengan orang-orang di sekitar kita sebagai persekutuan, sebagai gereja. Kita memiliki rumah kedua yang dapat menyatakan kasih Tuhan, shalom Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang ditinggalkan, tidak ada orang yang merasa sendirian. Karena untuk itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu sebagai tubuh Kristus, di dalam rangka HUT GKI yang ke-28, ini juga menjadi bagian di mana kita dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk dapat saling membangun, saling memperhatikan, dan menasehati. Agar kesatuan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tercermin melalui hidup yang saling bertolong-tolongan. Sama seperti yang disampaikan di dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selamat menyatakan shalom. Ingatlah, gereja terbuka dan menjadi rumah kedua bagi setiap anak-anak Tuhan untuk berkarya dan menyatakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini bagi kita persembahan pujian gabungan dari PS Eklesia dan juga vokal grup Narwastu. Persilakan.
umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk 28 tahun penyertaan Bapa bagi gereja GKI Karet Belakang. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa membimbing dan menuntun melalui karya dan pelayanan anak-anak-Mu, baik itu di dalam majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis maupun komisi-komisi yang ada. Kami senantiasa memohon kepadamu ya Bapa, kiranya hikmat, pengertian, dan juga kerinduan serta sukacita untuk melayani Tuhan terus tambahkan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga gereja GKI Karbela dapat menjadi rumah kedua di dalam karya dan pelayanannya, dan juga dapat menyambut setiap anak-anak Tuhan untuk dapat hadir dan juga untuk dapat merayakan cinta kasih Tuhan di dalam persekutuan pelayanan dan juga kesaksian. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini berada di dalam pergumulan, baik itu di tengah kelemahan tubuh maupun di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo, kami berdoa untuk Ibu Ong Meli, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, untuk Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Halim, dan juga Ibu mertua dari Ibu Suminten. Tuhan kiranya menjamah dan juga memberkati, memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini di tengah kelemahan yang dihadapinya. Karena anak-anak Tuhan tetap percaya dan menaruh pengharapan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, tabib dari segala tabib dan dokter dari segala dokter, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di tengah pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, di dalam relasi, di tengah-tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Tuhan membimbing senantiasa dengan hikmat dan juga pengertian, sehingga anak-anak-Mu ini tetap dapat berjalan di jalan Tuhan, dan juga melihat di balik setiap pergumulan, tangan kasih Tuhan senantiasa beserta dan menolong. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Maria Susilawati, dan juga kami berdoa untuk Saudari Kalista. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dengan cinta kasih-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan, Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyatakan damai sejahtera-Mu, ketenangan dan juga ketentraman. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, Tuhan berikan hikmat dan kearifan, sehingga dapat mengelola bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik,
untuk tetap dapat menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain, saling bertolong-tolongan, melakukan kebenaran, dan juga dapat menjadi teladan di dalam perkataan dan perbuatan. Bapa, kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah peperangan yang terjadi, kiranya Engkau senantiasa hadir untuk menyatakan damai sejahtera, sehingga peperangan, konflik dapat berakhir, dan setiap negara dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Inilah doa kami ya Bapa, doa permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 23030010042 BCA cabang Kalimalang. Untuk pengantarnya saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengirim persembahan, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 298 bait 1 sampai 3. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah sujud padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Kita ulangi dari bait pertama. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersyukur juga untuk hari ini yang Engkau pimpin kami untuk hadir dan tiba di rumah-Mu. Dan biarlah kalau pada hari ini juga kami boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kalau memberkati persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh penatua di sini ya Bapa. Engkau juga memberkati tangan yang telah memberi ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya Ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan bait yang keempat. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kebaktian telah selesai, saya serahkan untuk ada acara selanjutnya.